Oke, yang lain sudah mengerti cara menjalankan program shell, bisa menggunakan // bisa menggunakan bash. Nanti ada lagi satu perintah, ya, satu perintah untuk menjalankan program shell. Tapi dua itu aja dulu, nanti saya lanjutkan penjelasannya, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan cara membuat program dengan editor V, ya, membuat file program dengan editor V, ya, di p1.sh, terus tekan tombol I, baru bisa diketik itu filenya, terus programnya. Untuk menyimpan tombol escape ditekan, kemudian tombol titik 2, tombol W, dan tombol T. Write, ya, write itu menulis, artinya apa? Programnya ditulis dan disimpan, terus keluar. Oke. Kalau pakai nano ya silakan, lebih praktis. Pakai Pico juga lebih praktis. Nah, kemudian bisa juga menggunakan perintah cat, membuat file baru. Ya, tadi sudah dibuktikan menggunakan cat. Terus ini caranya cat, nama filenya, ya, seperti ini. P1, nah baru ditulis baris programnya. Terus untuk menyimpan cukup Ctrl D, itu kalau menggunakan perintah dasar shell untuk membuat file program, ya. Nah, tapi dua-duanya nanti untuk praktikum berikutnya tidak dipakai, langsung editor, ya. Jelas, ya. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang izin akses, ya. Izin akses terhadap file. Nah, izin akses itu atau permisi, ya, itu ada 3, dibagi 3, ya. Yang pertama pemilik, owner, pemilik. Siapa yang membuat program? Kalau itu file program.sh, berarti owner itu adalah pemilik program atau yang memiliki laptop itu yang membuat program. Kemudian ada izin akses kelompok atau grup, ya, grup dalam jaringan LAN dalam satu lab ada 30 komputer, lah itu satu grup, ya. Kemudian izin akses untuk orang lain, others. Orang lain itu siapa? Ya, di luar jaringan kita, di luar grup, ya, misalkan lab gedung D4 lantai 3, ya, gedung D4 lantai 3 itu satu grup. Nanti yang lantai 2, lantai 1 bukan grup, tapi orang lain, ya. Atau mungkin di luar kampus, nah itu orang lain, others, yang lain, ya. Jadi izin akses itu dibagi owner, grup, ya, pemilik, grup atau kelompok, dan yang lainnya, ya. Nah, izin akses itu terhadap file, ya, terhadap file, contohnya tadi file.sh, ya. Nah, itu memiliki kode RWX. R itu adalah read, izin untuk membaca. Ya, kalau kita ada file, ya bisa kita baca, tapi tidak bisa diubah karena tidak memiliki izin akses untuk menulis. Nah, yang kedua kodenya W, ya, kodenya W yaitu write, menulis, mengubah, mengedit. Nah, kalau orang lain di luar grup kita bisa membuka file kita, kemudian filenya diubah-ubah, diedit, lah. Bukan bahaya itu, ya. Kalau filenya sifatnya private atau rahasia, nah kan tidak boleh orang lain mengubah seenaknya sendiri, ya. Maka ada izin akses yang namanya W atau write. Nah, untuk menjalankan program, mengeksekusi, itu izin aksesnya dengan kode X. Execute ini adalah izin untuk menjalankan program. Nah, ini yang bisa dipraktekkan tadi dengan chmod, merubah mode. Mode apa? Mode izin akses, ya. Chmod mode izin akses diubah supaya file program tadi memiliki kode dengan kode X atau untuk menjalankan file program, ya. Jadi menjalankannya // diikuti nama file programnya, ya, itu bisa dijalankan kalau ada izin akses dengan kode X atau execute atau menjalankan program, mengeksekusi file tersebut, ya.
Kemudian ada izin akses terhadap directory atau folder, ya. Izin akses terhadap folder itu sama kodenya RWX, di mana folder itu kemarin atributnya yang didahului dengan tanda huruf D, ya. Kalau file biasa atau file program itu diawali dengan tanda minus RWX, awalnya adalah min. Ya, kalau direktori awalnya D, dan nama direktorinya diberi warna biru. Masih ingat ya kemarin ya, penulisan warna di OS Linux itu ada maknanya, ya. Jadi kalau direktori di izin aksesnya paling kiri itu ada huruf D, itu direktori. Paling kanan nama file, nama direktorinya diberi warna biru. Ya. Nah, kalau file program.sh setelah diberi izin akses, ya, maka warnanya langsung berubah hijau. Nah, tadi sudah didemokan oleh Ade maupun Altrik, ya. Nah, jadi ternyata tadi kesalahannya ada spasi, cara menjalankan // harusnya tidak ada spasi, ya. Mungkin yang di VirtualBox juga bisa jalan kalau tanpa spasi. Jadi kendalanya adalah karena ada spasi, jadi sangat berpengaruh ada spasi. Ya, saya tadi salah ya. Nah, harusnya tidak pakai spasi ya. Nah, nanti ada lagi satu perintah untuk menjalankan, yaitu exa. Ya, nanti aja ya. Jadi sudah ada dua perintah untuk menjalankan, yaitu bash, di mana dengan perintah bash itu kita tidak perlu merubah izin akses. Tapi kalau menggunakan // harus dan wajib merubah izin akses dengan perintah chmod, yaitu mode izin aksesnya diubah terlebih dahulu. Jelas ya? Nah, ini adalah izin akses. Izin akses yang paling kiri adalah tipe filenya, gitu ya. Nah, izin akses itu ada 9 ini, ya. Tadi kan ketika jamut 777, nah itu berarti lengkap nanti RWX. Ada 9 ditambah 1, paling kiri itu adalah tipenya. Kalau D berarti direktori, kalau min file biasa, ya, atau file program itu min, ya. Ini tipe itu baru izin akses untuk pemilik atau user, owner, ya, user atau owner. Kemudian izin akses untuk grup, 3 kode yang tengah. Nah, di sini saya beri warna yang merah, RWX. Kemudian 3 kode yang terakhir, yang warna hitam itu untuk orang lain, ya. Ini izin akses. Nah, cara mengubahnya, ini perintahnya chmod, ya. Bisa ditulis chmod space U itu user atau pemilik, ya, plus X. Nah, boleh seperti itu. Artinya apa? Izin akses untuk user ditambah X, eksekusi. Nah, boleh gitu. Kalau tadi kan chmod 755, 751, 77 menggunakan angka. Bisa juga chmod space U, ya, terus plus X. Nah, pakai itu boleh. Terhadap file, terhadap direktur juga sama, ya. U itu user atau owner, D itu group, O itu orders, orang lain. Kalau A itu all, semuanya, tidak ada bedanya, ya. All itu semuanya itu siapa? User, group maupun orang lain, semuanya memiliki hak akses yang sama
terhadap file atau terhadap direktori. Kalau minus, di sini ada minus. Minus itu berarti mengurangi hak akses, ya. Mengurangi hak akses. Itu cara yang pertama, chmod dengan U plus X atau U min X atau G plus X, G min X, ya, misalkan. Itu contoh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang belum jelas? Halo. Halo Loha. PJ-nya siapa? Ferdi ya. Halo Ferdi. Ya, nanti sebentar, itu yang bawah, yang pakai kode angka itu yang bawah ya. Ini yang cara menggunakan penjelasan chmod user U plus X. Ada dua cara. Ya, baik. Nah, cara yang kedua, cara merubah izin akses menggunakan kode angka. Ini yang saya pakai tadi. Di mana R, izin akses R itu nilainya kayak mata kuliah digital. ABCD 8421. Ya, 8421, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Kalau ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ya. Digital 2 pangkat 3, 2, kalau 4 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Nah, ini mulai 4. R itu nilai bobotnya 4. W itu 2. X 1. Nah, sekarang kalau saya ingin merubah untuk user supaya RWX ya berarti 7. 4 tambah 2 tambah 1. 7. Jelas ya? Nah, sekarang kalau chmod 775 seperti yang ditanyakan lagi, chmod 775. Nah, ini pengertiannya apa? 7 itu untuk user. Yang pertama 7 untuk user. Kemudian 7 lagi untuk grup atau kelompok, ya, untuk grup. Kemudian 5 untuk orders atau orang lain, yang lainnya. Ya, itu pengertiannya. 7 untuk user. 7 itu berarti ABX. Oh, berarti user itu memiliki izin membaca, menulis atau mengubah dan mengeksekusi terhadap file. Jelas ya? Itu juga dengan grup. Kalau 5 itu berarti 4 dan 1. Untuk orang lain hanya bisa membaca dan menjalankan file program. Tidak bisa merubah, tidak bisa mengedit, tidak bisa menambahkan macam-macam. Ya. Jelas? Sampai di sini, ini cara kedua. Ini cara pertama. Ya. Jelas ya? Halo, sudah jelas apa belum? Kalau diem saja capek saya ngomong ini. Ya. Jelas ya? Jadi merubah izin akses, ya, itu ada dua cara. Bisa menggunakan chmod. Kalau ingin nambah akses user ya berarti chmod space U plus X, ya. Paling simple ya pakai angka tadi, tapi kamu harus tahu R itu berapa, W berapa, X berapa. Ya. 7 itu berarti RWX. Kalau 5 berarti 4 dan 1 yaitu R dan X. Ya. Jelas ya. Kalau 4 saja ya berarti R saja. Kalau 2 saja berarti ya W saja. Kalau W dan X ya berarti 3. 7, 5, 3 misalkan. Ya. Tapi kalau orang lain biasanya tidak boleh dia merubah-rubah isi file itu tidak boleh. Jadi jangan sekali-sekali memberi izin akses orang lain dengan kode W. Nanti filenya diubah-ubah isinya, ya. Surat cinta diubah jadi surat
dendam lah, bahaya kan itu ya. Itu contoh ya, jelas ya. Nah, kenapa tadi harus diamut gitu ya? Ya karena harus memiliki dulu izin akses terhadap file, gitu ya. Nah itu sebenarnya security, keamanan file itu ya, security file, ya. Supaya sebuah file itu aman, tidak sayangnya diubah-ubah oleh orang lain, ya. Nah, maka diberikan keamanan terhadap file itu, yaitu izin akses. Kalau tidak diizini ya tidak bisa, gitu ya. Nah ini kelebihannya di Linux seperti itu. Nah ini atribut atau tipe file ya, penjelasannya kalau main, kalau diawali dengan main, mana main ini tipe ya, ini main. Nah, sebelah kiri sendiri itu adalah tipe filenya. Kalau main berarti file biasa, kalau D directory, kalau L simbol link, artinya file ini mempunyai link terhadap file yang lain, B blok spesial dan seterusnya, gitu ya. Nah setelah tipe file, jadi ini dengan property file itu ya. Jadi yang ini izin akses ini ya lengkapnya disebut dengan property file. Property file isinya ada tipe file dengan kode min, D dan seterusnya. Kemudian baru diikuti 9 kode yaitu izin akses. Izin akses terhadap file, terhadap directory. Nah ini izin akses. Ya. Ini yang 9 ini, bentar. Yang 9 ini adalah izin akses. Ini 9. Selain minus. Nah selain minus ini izin akses. Nah kemudian diikuti dengan link. Nah ini link, jumlah linknya. Ya jumlah link sebuah file. 1 ini adalah angka yang menunjukkan jumlah link. Ya jumlah link. Ya. Kemudian setelah itu diikuti apa? Nah ini nama dari pemilik atau user. Ya diikuti dengan pemilik user atau ownernya yang memiliki file. Siapa itu? Ya ketika login, kalau kamu menggunakan komputer kamu, login dengan nama kamu ya nanti muncul nama itu. Ya, nama itu munculnya di sini, pemilik. Nah setelah pemilik, kalau memang sudah terkoneksi dengan jaringan, maka berikutnya adalah nama grup. Ya kalau terkoneksi dengan jaringan PC-nya. Kalau enggak ya enggak muncul gitu ya. Nah kemudian baru diikuti jumlah karakter atau isi filenya. Ya kemarin sudah dicoba perintah touch membuat file baru, maka di sini nilainya 0 karena perintah touch itu membuat file baru tanpa isi sehingga jumlah karakternya 0. Jelas ya. Nah jumlah karakter setelah itu diikuti dengan waktu pembuatan filenya, modifikasi filenya, ya, Oktober 31, ya, tanggalnya, kemudian waktu pembuatannya. Nama file yang dibuat tes.sh. Coba kalau kalian buka file yang dibuat tadi dengan ls-l, langsung lengkap di situ, ya. Jadi ini hanya bisa dilihat dengan perintah ls ya, ls optionnya min l kecil ya, bukan L besar. ls option min l akan muncul lengkap seperti ini. Ya, kalau ls saja ya hanya nama file, nama directory yang ditampilkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena kenapa saya harus sedikit-sedikit menjelaskan ini ya dan berhenti, karena kalian belum pernah dapat mata kuliah ini sebelumnya. Mungkin yang SMK pernah belajar Linux mungkin ya diajari, tapi kalau yang SMA saya yakin tidak akan pernah mendapatkan ini gitu ya, atau belum pernah mendapatkan ini. Oke, saya lanjutkan ya. Mempraktik
sebetulnya gampang. Nah, ini membuat file tadi, melihat izin aksesnya, ls min l nama filenya. Oh, belum ada izin akses, diubah. Jamut, ya, change mode, yaitu mode izin akses, plus X. Loh, kok cuma plus X? Nggak ada user, nggak ada orders, nggak ada siapa lagi, group. Nah, plus X ya berarti semuanya. Ya, jamut plus X p1.sh. Berarti menambah izin akses eksekusi terhadap file p1.sh. Siapa yang diberi izin? Ya semua di sini. Karena plus X kan. Nah, kemudian bisa menggunakan angka 751. Angka yang pertama untuk user 7. 7 itu berarti RWX. Oh, user pemilik filenya bisa membaca, bisa menulis, mengubah, dan mengeksekusi atau menjalankan program. 5 yang angka kedua, digit kedua 5. Untuk siapa? Untuk grup. Ya, kalau dalam lab ada 10, ada 30 komputer, ya yang di lab itu bisa memiliki akses R dan X. 5 itu 4 dan 1. 4 itu R, 1 itu X. Berarti grup itu bisa membaca saja, oh programnya seperti ini. Terus bisa mengeksekusi, bisa menjalankan programnya. Tetapi tidak bisa mengubah isi filenya. Ya, mengganti-ganti isi filenya tidak bisa. Karena hanya R dan X. Kalau 1 berarti X saja. Untuk siapa ini? Oh, ini yang digit ketiga, angka ketiga berarti untuk orang lain, untuk yang lain atau others tadi. Ya, user, group, others. Pemilik, ya, kemudian grup dalam satu jaringan, kemudian orang lain. Ada 3 itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau 7 semua ya berarti antara user, grup, dan yang lain itu memiliki hak yang sama, yaitu RWX. Membaca, ya, menulis, dan mengeksekusi. Jelas ya? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kok diem saja. Baik. Nah, kalau itu tadi sudah jelas, Anda sudah bisa melakukan percobaan, yaitu membuat bash script, ya, termasuk job control. Nah, ini job control ini nanti pasti kalian mengalami kesulitan, ya. Oke, saya lanjutkan aja untuk yang job control. Nah, jadi ini programnya, ya. Programnya nanti kalian nyoba dulu pakai editor V, gitu ya. Editor V, terus, nah ini harus hafal ini, ya. Tombol escape, W.2 key. Kalau escape W.2 key keluar, kalau escape W.2 key menyimpan sekaligus keluar. Write, quite, ya, write itu menyimpan, menulis dalam sebuah file. Kalau W saja menyimpan tapi tidak keluar. Keluar itu menuju ke prompt, ya. Nah, ini prosedurnya. Ini story yang kemarin, ya. Nah, ini masih melihat. Nah, untuk yang ke-9 ini, ya, ke-9 ini, ya. FC, kemudian diikuti nomor urutnya, FC min L ini, ya, bukan min 1, min L. Silakan dikerjakan, nanti kalau ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan bisa chatting, ya. FC min L. Nah, 8588 ini kalau perintahmu sudah sampai 88, pernah ngetik perintah shell sampai 88 ya bisa. Tapi kalau hanya 5 ya jangan ditulis 8588 ya. Berarti ya 1 sampai 5 gitu ya.
Misalkan ingin menjalankan yang kelima, FC min L terus 5. Ya, jadi ini adalah jumlah urutan, ya urutan dari perintah shell yang pernah diketik. Kalau yang install OS Linux, kalau kemarin sudah pernah ngetik sampai sekarang bisa sampai 100. Ya, bisa sampai 100. Tapi kalau yang menggunakan VirtualBox, yang kemarin dihapus, balik lagi 0. Bedanya di situ. Ya. Kemudian ini perintah cut ya. Nah, ini membuat file dengan editor V seperti tadi ya. Nah, ini cara menjalankan program. Jadi bisa menggunakan // dua program dijalankan secara bersamaan, P1 P2. Nah, ini P1 ya. Yang satu menggunakan perintah // yang satu menggunakan perintah bash. Ini menjalankan programnya. Nah, bisa juga menggunakan perintah sh seperti ini. Ini menjalankan program. Jadi ada bash, ada sh, ada // yang // tanpa spasi ya. Nah, kemudian text editor gedit. Nanti selanjutnya kita pakai text editor. Nah, nanti pakai text editor ini yang digunakan untuk membuat program sampai berikutnya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu.